Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyudi Arifin dari kelas MC 402. Pada kesempatan yang baik ini saya akan mempresentasikan tugas UTS saya di mata kuliah Bahasa Indonesia. Langsung saja ke soal pertama. Kita disuruh memilih dua gambar dan membuat paragrafnya secara ketentuan yang sudah dijelaskan di bagian soal. Yang pertama, saya memilih gambar kelulusan, yaitu paragraf persuasi. Gambaran paragrafnya yaitu kelulusan adalah momen berharga yang seharusnya dijadikan sebagai awal untuk melangkah lebih jauh dan bukan untuk berpuas diri. Dalam gambar terlihat seorang siswa mengenakan toga dengan wajah bahagia, simbol keberhasilannya dalam menyelesaikan jenjang pendidikan. Namun kita harus menyadari bahwa kelulusan bukanlah garis akhir, melainkan pintu awal menuju tantangan baru yang lebih besar. Karena itu, para lulusan perlu didorong untuk tidak berhenti belajar dan terus mengembangkan diri, baik melalui pendidikan lanjutan maupun pengalaman nyata di lapangan. Dunia di luar sekolah akan menuntut kemandirian, kerja keras, serta sikap bertanggung jawab. Jika kita hanya merasa cukup dengan ijazah di tangan tanpa meningkatkan kemampuan dan wawasan, maka kita akan mudah tertinggal. Oleh karena itu, jadikan momen kelulusan sebagai motivasi untuk terus bergerak maju, bukan sebagai titik berhenti. Rayakan keberhasilan ini dengan rasa syukur dan semangat untuk menjadi pribadi yang lebih bermanfaat, baik bagi diri sendiri, keluarga, maupun masyarakat. Mari kita jadikan kelulusan bukan sekedar selebrasi, tetapi sebagai awal dari kehidupan yang produktif dan bermakna. Kedua, saya memilih gambar makna kumpul dengan cara makan bersama dengan keluarga melalui paragraf deskripsi. Adapun wacana atau karangan dari paragraf deskripsi sesuai gambar saya bacakan. Di ruang makan sederhana yang penuh kehangatan, sebuah meja panjang dipenuhi oleh aneka hidangan rumahan yang menggugah selera. Aroma nasi hangat, ayam goreng, sayur lodeh, dan sambal terasi memenuhi udara, menambah selera makan siapa saja yang duduk di sekitarnya. Keluarga besar ikut berkumpul, duduk saling berhadapan sambil tersenyum dan tertawa. Ayah duduk di ujung meja melayani piring-piring yang kosong dengan potongan ayam. Sementara ibu sesekali menuangkan air minum sambil bercerita tentang masa kecil anak-anaknya. Anak-anak tampak gembira, sesekali menyelipkan canda yang membuat semua tertawa lepas. Suara sendok dan garpu beradu dengan piring terdengar akrab, seakan menjadi irama dari suasana penuh cinta dan kebersamaan. Di dinding tergantung foto keluarga lama yang semakin menambah nuansa nostalgia. Cahaya lampu kuning yang hangat menyoroti wajah-wajah yang bahagia dan bersyukur. Meski tak ada perayaan mewah, namun suasana makan malam itu terasa begitu istimewa. Disitulah letak makna keluarga, tempat terbaik untuk pulang, berbagi cerita, dan menemukan kembali rasa aman dan cinta yang tulus. Dari soal kedua, adapun karangan paragrafnya saya bacakan. Kesehatan merupakan aspek vital dalam kehidupan manusia yang menentukan kualitas hidup dan produktivitas individu. Menurut definisi dari World Health Organization atau WHO, kesehatan tidak hanya mencakup kondisi fisik, tetapi juga mencakup kesejahteraan mental dan sosial secara menyeluruh. Dalam ranah keilmuan kesehatan, penelitian telah menunjukkan bahwa gaya hidup sehat seperti pola makan seimbang, aktivitas fisik rutin, dan istirahat cukup sangat berpengaruh terhadap daya tahan tubuh dan pencegahan penyakit. Selain itu, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemeriksaan kesehatan secara berkala juga merupakan faktor yang krusial. Data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menunjukkan bahwa penyakit tidak menular seperti diabetes, hipertensi, dan jantung koroner mengalami peningkatan setiap tahun, terutama karena pola hidup yang tidak sehat dan kurangnya kesadaran preventif.
Oleh karena itu, tenaga kesehatan memiliki peran penting dalam memberikan edukasi dan pelayanan promotif serta preventif kepada masyarakat. Dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan, masyarakat dapat hidup lebih berkualitas dan beban sistem pelayanan kesehatan juga dapat ditekan secara signifikan. Mungkin itu presentasi dari tugas UTS dari mata kuliah Bahasa Indonesia. Semoga dapat bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.